Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tentang yudisium mahasiswa-mahasiswi program Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020-2021 kepada Ibu Adris Paulina Kause Ahinoa SP. Kami persilakan. Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke nomor 31 garing STK garing SK Ketua garing Romawi 6 garing 2021 tentang kelulusan yudisium mahasiswa-mahasiswi jenjang strata 1 S1 Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tahun akademik 2020-2021. Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke menimbang a. bahwa dengan berakhirnya masa kuliah mahasiswa-mahasiswi jenjang strata 1 S1 Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dipandang perlu menetapkan kelulusan bagi mahasiswa-mahasiswi. Dan seterusnya b. mengingat a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian keempat Pendidikan Tinggi Pasal 19 dan Pasal 20 dan seterusnya memperhatikan a. Statuta STK Santo Yakobus Merauke tahun 2017 b. Panduan Akademik STK Santo Yakobus Merauke 2013 c. Hasil rapat Senat Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tentang mahasiswa-mahasiswi yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik tugas akhir pada tanggal 7 Juni 2021 memutuskan menetapkan pertama jumlah mahasiswa-mahasiswi yang dinyatakan lulus sebanyak 13 orang. Kedua, ke-13 mahasiswa-mahasiswi yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini berhak menyandang gelar sarjana pendidikan untuk pendidikan keagamaan Katolik disingkat SPD. Ketiga, nilai yang diperoleh yang bersangkutan untuk mata kuliah penilaian pembelajaran akhir PPA dan ujian semester terlampir. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Merauke pada tanggal 7 Juni 2021, Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, Dr. Donatus Lea, SAG Lisensiat Juris Kanonikus. Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke nomor 31 garing STK garing SK Ketua garing Romawi 6 garing 2021 tentang yudisium sarjana strata 1 S1 Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Sarjana strata 1 S1 Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tahun akademik 2020-2021. Program reguler dan transfer. 1. Fransiskus Nam Kaise. Tempat dan tanggal lahir Kaisa 8 Agustus 1992. NIM 1502011. Jenis kelamin laki-laki. Jumlah SKS 156. Jumlah nilai 444. IPK 2,85. Predikat kelulusan memuaskan.
2. Jonglis Makares Salang SPD, tempat dan tanggal lahir Maumere 23 Juni 1997, NIM 1602007, jenis kelamin laki-laki. Jumlah SKS 156, jumlah nilai 589, indeks prestasi kumulatif 3,78. Predikat kelulusan cum laude. 3. Maria Immaculata Tagu SPD, tempat dan tanggal lahir Lindi 7 April 1997, NIM 1602010, jenis kelamin perempuan, jumlah SKS 156, jumlah nilai 554, IPK 3,55, predikat kelulusan cum laude. 4. Natalia Kipman SPD, tempat dan tanggal lahir Komokbin 27 Desember 1991, NIM 1602013, jenis kelamin perempuan, jumlah SKS 156, jumlah nilai 535, IPK 3,43, predikat kelulusan sangat memuaskan. 5. Firla Firlania Nician Donia Nace Minyak SPD, tempat dan tanggal lahir KP 21 Februari 1994, NIM 1602027, jenis kelamin perempuan, jumlah SKS 156, jumlah nilai 531, IPK 3,40, predikat kelulusan sangat memuaskan. 6. Basilius Bape Kaito Kubun SPD, tempat dan tanggal lahir Kayagai 11 November 1973, NIM 1602064, jenis kelamin laki-laki, jumlah SKS 156, jumlah nilai 390, IPK 2,50, predikat kelulusan memuaskan. 7. Dominika Clara Waimu SPD, tempat dan tanggal lahir Piai 24 Mei 1986, NIM 1602066, jenis kelamin perempuan, jumlah SKS 156, jumlah nilai 486, IPK 3,12, predikat kelulusan sangat memuaskan. 8. Makaria Ronkoa SPD, tempat dan tanggal lahir IMA 19 Januari 1983, NIM 1602017, jenis kelamin perempuan, jumlah SKS 156, jumlah nilai 437, IPK 2,80, predikat kelulusan memuaskan. 9. Salomina Yamuto SPD, tempat dan tanggal lahir Kiki 24 Oktober 1989, NIM 1602074, jenis kelamin perempuan, jumlah SKS 156, jumlah nilai 455, IPK 2,92, predikat kelulusan memuaskan. 10. Hubertina Yerwan SPD, tempat dan tanggal lahir Ohitim 28 Maret 1983, NIM 1702035, jenis kelamin perempuan, jumlah SKS 155, jumlah nilai 520, IPK 3,35,
Predikat kelulusan sangat memuaskan. 11. Baltasar Sain Yakib SPD. Tempat dan tanggal lahir Arwibab 4 Juli 1986. NIM 1802005. Jenis kelamin laki-laki, jumlah SKS 155, jumlah nilai 420, IPK 2,71, predikat kelulusan memuaskan. 12. Emmanuel Herman Katsogen, SPD. Tempat dan tanggal lahir Paula 12 November 1992, NIM 1902012. Jenis kelamin laki-laki, jumlah SKS 150, jumlah nilai 531, IPK 3,54, predikat kelulusan cum laude. 13. Pori Susanti Yow SPD. Tempat dan tanggal lahir Abekura 25 Agustus 1994, NIM 1902021. Jenis kelamin perempuan, jumlah SKS 150, jumlah nilai 470, IPK 3,13, predikat kelulusan sangat memuaskan. Merauke 7 Juni 2021, Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, Dr. Donatus W.A. SAG, Lisensiat Juris Kanonisi. SPI yang telah membaca surat keputusan yudisium. Kita masuk pada acara selanjutnya. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke kepada Dr. Donatus W.A. SAG, Lisensia Juris Kanonisi. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Senat Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, yang terhormat para staf kependidikan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, yang saya banggakan, ke-13 peserta yudisium yang pada hari ini siap menerima apa yang telah diputuskan oleh Lembaga Pendidikan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, para mahasiswa-mahasiswi Sivitas Akademika Santo Yakobus yang saya kasihi. Terima kasih, dan perjuangan keras tidak mungkin mengkhianati hasilnya. Itulah ungkapan yang amat tepat dan istimewa yang dapat kita lontarkan, rasakan, dan ekspresikan saat ini. Hari ini kita menyelenggarakan acara yang super penting setelah sekian tahun berjuang dengan durasi waktu yang berbeda-beda, yakni yudisium, sebuah peristiwa yang amat bernilai bagi seorang mahasiswa, yakni
pengukuhan kelulusan sebagai sarjana. Dengan yudisium, seorang mahasiswa layak menyandang gelar sarjana. Inilah yang menjadi puncak perjuangan setiap mahasiswa, bukan wisuda. Ini pula lah yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap mahasiswa. Sebab kalau yudisium Anda tidak lulus, Anda tidak mungkin wisuda. Yudisium dan wisuda sesungguhnya adalah dua hal yang saling melengkapi, saling berbias, dengan klimaksnya adalah yudisium. Maka patut disayangkan satu peserta tidak hadir saat ini, karena dia mungkin lebih memahami bahwa yang penting dalam perjuangan seorang mahasiswa adalah wisuda. Pemahaman yang terbalik, mungkin juga ini adalah gagal paham. Peserta yudisium yang terkasih, yudisium adalah penegasan dan legalisasi terhadap perjuangan dan keberhasilan Anda. Anda telah melewati masa-masa sulit selama di lembaga formasi ini. Pengalaman suka dan duka itu menjadi guru yang hidup, yang memampukan Anda untuk lebih siap menghadapi kesulitan dan persaingan dunia kerja yang mungkin lebih besar tingkat kesulitannya. Jadikan keberhasilan saat ini sebagai momentum untuk berusaha lebih keras dan lebih cerdas demi keberhasilan yang akan datang dengan membawa nama baik alma mater Anda. Anda telah menjadi sarjana sehingga terasa anggun kalau disapa Bapak Basilius SPD. Tetapi gelar yang disemat itu mengandung konsekuensi yang berat, yakni tuntutan pertanggungjawaban ilmu yang telah digumuli selama sekian tahun di STK di tengah masyarakat. Satu hal yang Anda tidak boleh lupa adalah bahwa Anda akan memasuki dunia kerja di era 5.0, di mana terjadi perubahan yang mendasar dalam berbagai bidang kehidupan dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Salah satu bidang yang cukup menyolok tuntutan dan perubahannya adalah bidang pendidikan, di mana Anda berada di dalamnya karena Anda adalah pendidik. Digitalisasi di berbagai bidang memudahkan siswa menggali banyak sumber pengetahuan tanpa melibatkan guru bahkan orang tua untuk mengembangkan aspek kognitif dan keterampilannya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan peran guru, khususnya guru pendidikan agama Katolik? Jawabannya adalah jangan takut. Perkembangan dalam aspek afektif siswa, peran guru tidak dapat digantikan dengan kecanggihan teknologi apapun. Kepribadian guru yang baik menjadi teladan dan model yang sangat dibutuhkan oleh para siswa dalam membentuk karakter dirinya. Apalagi Anda sebagai guru pendidikan agama Katolik, pejuang dan pelopor dalam hal iman dan moralitas Kristiani. Anda sekalian berada pada era Society 5.0 ini,
Peran yang Anda mainkan sebagai guru saat ini berbeda dengan guru pada era sebelumnya. Peran Anda lebih difokuskan pada penanaman nilai-nilai moral, karakter, kebijaksanaan, pengalaman, dan empati sosial, karena peran itu tidak dapat dilayani oleh mesin yang paling canggih sekalipun. Apalagi saat ini sedang terjadi revolusi peran guru yang semuanya menjadi sumber belajar atau pemberi pengetahuan dan kini menjadi mentor, fasilitator, motivator, dan inspirator dalam mengembangkan imajinasi, kreativitas, karakter, serta tim kerja yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda dalam menggapai masa depannya. Anda tidak lagi menjadi sumber belajar bagi para siswa seperti masa-masa sebelum. Propisiat untuk keberhasilan Anda. Tentu prestasi yang Anda peroleh berbeda antara satu dan yang lainnya. Hargailah dan banggalah, karena itu adalah usaha dan keringat Anda sendiri. Bagi Bapak Basilius secara khusus, kami mengucapkan propisiat atas perjuangan Anda, kekurangan dan kesulitan dalam menggunakan berbagai media yang serba canggih tidak menjadi hambatan untuk meraih prestasi sebagai sarjana pendidikan agama Katolik. Propisiat untuk Bapak Basilius. Anda menjadi contoh bagi yang lainnya yang sering kali gugur sebelum bertarung. Dan itu menjadi warna khas yang menghiasi sebagian besar mahasiswa-mahasiswi kita di lembaga yang kita cintai ini. Bukan saja mundur, tapi gugur sebelum berperang, menyedihkan. Tapi Bapak Basilius memberi kesaksian yang luar biasa. Anda menjadi kebanggaan bagi kami semua. Kepada Jonglis yang menjadi peraih lulusan terbaik sebagai ketua, mewakili para dosen, staf, dan Sivitas Akademika Santo Yakobus, saya haturkan propisiat. Propisiat juga buat Mita dan Eman. Anda juga menjadi kebanggaan bagi STK dan bagi keluarga. Semoga kebanggaan ini Anda lanjutkan dalam karyamu di tengah umat dan di tengah masyarakat. Propisiat juga untuk saudara-saudari yang lainnya yang juga hari ini meraih kelulusan. Terima kasih untuk peran para dosen dan staf yang mendedikasikan seluruh energi baik lahir dan batin untuk mendampingi kalian, bahkan sampai mungkin meneteskan air mata. Terbukti hari ini para dosen kecewa lantaran kalian tidak disiplin dalam hal waktu. Ketidakdisiplin kalian sebenarnya berpengaruh juga dengan dedikasi kami. Berarti kami gagal menjadi contoh dan model bagi kalian dalam hal kedisiplinan, walaupun 70% dari diri Anda sendiri. Ini membuat para dosen dan staf di akhir-akhir kebersamaan dengan kalian menahan, meneteskan air mata karena mau jengkel juga tidak, mau saya juga tidak. Tapi pesan ini akan terbawa terus sampai kapanpun, baik oleh para dosen dan staf, Sivitas yang hadir maupun kalian ke-13 saudara-saudari, karena hari ini adalah saksi sejarah untuk kehidupan kalian selanjutnya. Semoga ini menjadi pengalaman yang amat berharga bahwa waktu adalah rahmat, waktu adalah uang, waktu adalah berkat.
Sekali Anda lewati, waktu itu tidak pernah akan kembali lagi, dan Anda akan tertinggal dan digilas di belakangnya. Akhirnya, kami para dosen dan staf menitipkan pesan kepada kalian. Dharma bakti Anda telah ditunggu oleh keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena sumber belajar adalah juga dari setiap persoalan hidup yang Anda hadapi. Pengalaman adalah ibu dari seluruh pengetahuan, sebagaimana ditegaskan oleh Galileo Galilei. The experience is the mother of all sciences. Provisia, mohon maaf bagi kami para dosen, staf, mahasiswa-mahasiswi yang akan Anda semuanya tinggalkan, dan selamat berganti. Tuhan memberkati kalian selalu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya, pemberian penghargaan kepada peserta yudisium dengan predikat lulusan cum laude. Penghargaan ini akan diserahkan oleh Ketua STK Santo Yakobus Merauke. Kepada ketiga peserta lulusan cum laude, kami mengundang dengan penuh kasih untuk tampil ke depan. Yang pertama, Jonglis Matares Salang SPD. Yang kedua, Maria Immaculata Tagu SPD. Yang ketiga, Emmanuel Herman Ukat Sogen SPD. Kepada Bapak Ketua, kami mohon dengan hormat untuk menyerahkan penghargaan ini. Kenapa? Iya, mundur. Oh, di bas.
Ketua yang telah menyerahkan penghargaan kepada ketiga lulusan cum laude. Hadirin yang berbahagia, kita masuk pada penghujung acara, yaitu foto bersama. Kami mengundang peserta yudisium agar mengambil tempat untuk foto bersama dengan Senat Perguruan Tinggi beserta dosen dan staf kependidikan. Acara foto bersama dibagi dalam 2 sesi foto, yaitu sesi pertama peserta bersama pejabat struktural, sesi kedua peserta bersama dosen dan staf kependidikan. Kepada peserta yudisium, kami persilakan mengambil tempat di atas. Jangan tidak lupa posisinya sama pada PPA, pada saat ujian PPA, supaya mempersingkat waktu. Kalian pasti masih ingat posisinya. Kalian pasti ingat posisinya, sehingga mempercepat acara ini. Foto yang pertama mengenakan masker dengan benar, yang kedua masker bisa dibuka. Badan menyamping, wajahnya ke arah kamera, jangan lupa senyum, tetapi di dalam masker.